Udah kurang lebih 3 tahun buat video RTE. Gue dan Egi jarang banget buat melipir ke gunung yang ada di daerah Bandung. Alasannya sebenarnya simpel. Bandung tempatnya gak yang jauh, tapi gak yang deket juga, jadi nanggung. Makanya tiap kali kita pengen kesini, kita selalu niatin untuk ngerapel buat nyobain destinasinya biar nggak harus bolak-balik makan ongkos. Tapi ternyata niat itu nggak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Untuk bisa nyobain beberapa gunung sekaligus, gue ternyata harus menghadapi tantangan di gunung pertama yang treknya mantap banget. Apalagi pas musim hujan. Dan di video RTE kesempatan kali ini, gue pengen ngajakin lu buat ikut ngerasain dan juga ngelengkapin petualangan gue dan Egi untuk melihat indahnya Seven Summit of Jawa Barat atau 7 gunung tertinggi di Jawa Barat. Kalau dihitung-hitung, kita udah ke Gede, kita udah ke Pangrango, ke Papandayan, dan ke Ciremai. Jadi tinggal 3 lagi kalau yang dikasih tau di poster ini. Dan salah satunya Gunung Patuha. Gunung ini terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Untuk sampai ke sini, lu bisa pergi pakai kendaraan pribadi kayak motor, mobil, atau bahkan pakai transportasi umum kayak kereta, travel, dan bis. Nah, di video Ride Explorer pada kesempatan kali ini, gue pengen ngajakin lu buat pergi ke Gunung Patuha menggunakan mobil andalan kita semua, Karimun Wagon. Alasannya, selain kita besoknya pengen lanjut ke gunung lain di daerah Bandung biar lebih fleksibel, gue pengen nyari tahu juga, bisa nggak sih kesini pakai mobil? Amankah lebar jalannya? Nah, dan itu semua bakalan kejawab lewat konten ini. Jadi selamat datang di RTE episode The Wet Adventure to the Gunung Patuha. Anjay. Kang, berangkat. Ya. Lihat pergi. Bulan lagi. Dan feeling RT tidak pernah salah, coy. Putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sama kebajikan. Anjay. Jabat banget ya, anjay. Back to RTE 2025 bersama The Real One CEO yang gak punya modal. Setelah gue tidak ikut, jadi fun fact, gue memang tidak ikut di Sindoro dan Sumi karena ya gue udah tinggal nunggu diselamat. Anjay, udah sepuh. Sepuh boy. Jadi ini harusnya kita berjarak. Ya lu juga gak bakal tahu sih kita berangkat tanggal berapa karena di uploadnya mungkin pasti di Tahun 2020. tahun 2026. Tapi kita mundur 1 minggu dari rencana di Gunung Patuha dan Gunung Malabar ini karena gua ada sedikit Kendala ya? ujian untuk RTE. Gak apa, itu membuat kita lebih bertabah, lebih bersabar dan gak ambis seperti yang dahulu-dahulu. Doain lancar, selamat, aman, sentosa. Naik mobil kesayangan lagi ya, Karimun. Yes. Kecil-kecil cabai rawit. Nanti kita akan opening di rest area. Kita fokus nyetir dulu dan gua akan fokus memantau jalan, kondisi jalan. Betul. Habis ini langsung footage gue. Tidur. Let's go. Hey Sobat Gaul, Sobat Mager, selamat datang lagi di Ride Explorer episode terbaru. Sesuai dengan judul video ini gitu ya, kita bakal coba mengunjungi salah satu gunung yang ada di daerah Bandung. Ini perdana kita mencoba untuk pergi ke gunung yang ada di daerah sana. Sekarang kita bakal coba buat pergi ke Gunung Patuha. Ini salah satu series RTE untuk kita bisa mengunjungi Seven Summit Jawa Barat. Kita udah ke Gunung Gede, Egi, Pangrango, ke Ciremai, Papandayan, sisa 3 lagi, Patuha, Malabar, sama Cikuray. Yes. Nah, untuk trip kali ini, gue sama Egi sih niatnya pengen 2 gunung sekaligus, biar kita nggak bolak-balik ke daerah Bandung gitu ya, Gunung Patuha sama Gunung Malabar. Cuman ya, untuk hari ini kita ke Patuha dulu, next kita bakal ke Malabar. Nah, sekarang gue lagi ada di KM 88, rest area, di daerah Tol Cipularang.
kira-kira masih 2 jaman lagi buat sampai ke base camp Patuhanya gitu ya. Semoga lancar, kita mau nyarap dulu. Oke, mantep. Semoga video ini bisa berguna buat lu semua yang emang pengen ke Gunung Patuha. By the way, shout out dulu buat kreator-kreator pendaki gunung gitu ya, yang udah benar-benar nge-review gunung-gunung yang ada di daerah Bandung gitu. Jadi gue sama Egy nggak terlalu takut buat pergi ke sana, karena emang dari jalannya, dari informasinya itu udah oke, mantep banget. Buat Om Zana, ini gunung dan kawan-kawan, thank you banget, sangat amat berguna buat videonya. Jadi let's go, ikuti terus perjalanan gue dan Egy untuk makan di rest area dan pergi ke Gunung Patuha, salah satu gunung tertua ya. Salah satu, yang tertua di yang dataran tertua tinggi di daerah Jawa Barat. Mantap, let's go. mulai lagi. Gas lagi, udah nyarap, udah isi bensin. Gas. Langsung ke base camp Patuha. Setelah kelar sarapan, beli bekal dan ibadah di rest area, kita lanjut lagi buat OTW ke daerah Ciwidey. Rencananya gue dan Egy bakal mutusin buat naik Gunung Patuha via Gunung Sepuh, jalur baru yang katanya lumayan seru buat para pendaki. Sebenarnya naik ke Gunung Patuha itu susah-susah gampang. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya lu juga bisa naik ke sini via Kawah Putih yang aksesnya bahkan bisa pakai ontang-anting dan super duper menghemat tenaga. Tapi karena di perjalanan ini gue dan Egy pengen ngerasain trekking, jadi kita mutusin buat OTW ke sini dari bawah. Dan gak lama kita akhirnya sampai juga di Ciwidey, daerah nomor 1 penghasil stroberi di Jawa Barat. Mau nyari stroberi harga paling murah? Tinggal kesini aja coy. Setelah buang air besar selama 3 jam, kita akan melanjutkan perjalanan. Lega banget coy. Kayak berak di Ciwidey itu sensasinya beda banget men. Beda sih ya. Kayak ada aroma-aroma stroberi. Kayak abis ini nggak mau naik gunung. Kayaknya pengen tidur ya. Jadi usaha-usaha di sini tuh kebanyakan adalah usaha petik sendiri. Sunset. Yaitu budidaya tanaman stroberi. Bukan pohon ya. Pohon aja. Ya pohon sih. Ya pokoknya pendek lah. Tiba-tiba indie. Naik angin. Bener banget di sini gua nginep. Asli. Oh, say. Oh, masa tuh lah sini ya. Gua yang ini anjir. Hah? Yang ini. Ini Narasewa. Serius? Setelah Iya. 300 meter, belok kiri. Tapi aku mau petik stroberi sendiri gimana? Jangan bang, maaf ya bang. Ya, kuat-kuat ya mobil. Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Kelihatan, coy. Gantungan guys, 5.000. Oh ini 9.000. Alright, sobat gaul, sobat mager. Awal tahun 2025 ini Egy ngajakin gue buat naik gunung di musim hujan. Dan here we go. Kita sekarang udah sampai di daerah Ciwidey. Sekarang kita lagi ada di kaki Gunung Patuha ya. Dan insya Allah kita bakal coba buat naik ke sana, kita buat mengunjungi dan mencoba untuk menyelesaikan tantangan 7 Summit of Jawa Barat. Tadi udah gua kasih tau ya di mobil gitu, kita udah ke Gunung Papandayan, Gede, Pangrango, terus habis itu Ciremai, tinggal 3 lagi. Dan ini salah satunya. Semoga sampai. Sekarang udah jam 8:30 kalau nggak salah, dan udah hujan karena ini musim hujan juga. Jadi kita expect kalau misalnya ini bakalan hujan. So, gak usah banyak basa-basi lagi. Ya gitu terus perjalanan gue dan Egy untuk menjelajah ke Gunung Patuha. Ready Explorer, 50% ajak, 50% lawak. Wait. Berdoa dulu. Oh iya. Sebelum memulai pendakian, ada baiknya kita berdoa menurut agama Islam, karena kita sama-sama Islam. Semoga diberikan kelancaran, semoga bisa pulang sampai rumah dengan selamat, dan semoga bisa mengunjungi salah satu dari puncak yang kita tuju. Berdoa dimulai. Udah selesai. Mantap, let's go. Let's go. Bismillah. Oke. Kita mulai berjalan menuju puncak Patuha.
for your information aja, jadi puncak Patuh ini ada 2, Sunan Ibu sama Sunan Raja ya, atau Rama? Sunan Rama. Dan kita bakal coba buat ngunjungin. Ya kalau bisa dua-duanya, tapi lihat kondisi lah. Oke, ya karena sekarang hujan, jadi kayaknya sih resikonya memungkinkan hanya satu puncak doang. Oke Kang, belok kiri, kita kesini. Ya oke. Jalanannya rapi coy, batu bata susun, mantap. Dan lu bisa mendengar cipratan air dari Ciwidey. Mata airnya mantap berarti. Gokil. Hutan pinus coy. Seneng banget nih gue nih kalau misalkan ngeliat pohon pinus. Jadi keinget game-game Harvest Moon gitu nggak? Maung Bandung. That's the icon. Nah, kita sudah sampai di pos pendakian ya. Jalur pendakian Gunung Sepuh. Kalau TikTok 20 berarti. Kalau camping 50 orang. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Itu Marki Chaps dari sini, Marki Chaps. Mana mereka siap? Buat timpa. Ini adalah genderang perang untuk Zawinur. Iya dong. Harus hormat sama sepuh di samping. Anjay. Gila. Sama ya auranya. Anjay. Om Jawin, kapan nih? Kita collabs bareng, let's go. Seperti yang lu lihat, kita udah sampai di pos pendaftaran Gunung Patuha via Gunung Sepuh. Kalau tempat yang lu lihat sebelumnya itu sebenarnya cuma bayar parkir. Nah, buat bayar simaksinya di sini. Untuk fasilitas lengkap sekali sobat-sobatku. Ada toilet, tempat sampah, dan lokasi sampai papan vandalisme. Pas kita kesini, cuaca udah mulai gerimis jadi syahdu banget. Udah malam lembab di Bandung lagi, mantep deh. Oke, perjalanan dari pos 1 jam 9 pagi. Kita start di ketinggian 1660. Puncaknya di ketinggian berapa, Gi? 2500 ya? Oke, 24. Ya, lu bisa lihat nih. Ibu 23. Bisa lihat petunjuk jalannya. Jelas ya. Dan oke. Tuh, hujannya tuh gini, Gi. Berhenti deras gitu. Tapi ini asik sih, Ciwidey. Buat lo semua yang belum pernah ke kawasan Ciwidey ya, biar gua kasih spoiler dulu. Ini daerahnya sejuk, lembab, apalagi kalau misalnya hujan, bakal makin syahdu. Pantesan orang-orang atau selebgram yang sering banget ke Bandung bilang daerah-daerah sini itu slow living banget. Nah ini salah satu alasannya. Dingin, jadi pengen ngulet. Woi, pos 1 coy. Unreal. Dari mana nih? Bukan nih kamera. Belum aja ngomong, Bang. Pos 1. Lah, kamera mahal jangan-jangan. Goblok. Buat Om Zan Adventure, thank you banget ya. Udah ngerekomendasiin jalur ini ke kita. Kita udah sampai BDW di pos 1. Curug Pecret. Curugnya ada di situ. Nanti gue ke situ. Ya. Kentut, lu ikutin gue dong sebagai host. Di situ ya Curug Pecret. Nanti Egi bakal ke situ katanya. Enggak lulus tes wawancara. Ya, cuman deket banget dari pos pendaftaran. Cuman kira-kira 2, 3, 4, 5 menit bahkan. Habis itu kita bakal lanjut lagi buat ke pos 2. Jalur ke pos 1 ini masih tergolong rapi meskipun kita hujan di sini, tapi nggak terlalu licin. Cuman harus hati-hati ya, soalnya ini tanah ya, bukan batu, udah bukan batu susun lagi. Terus vegetasinya dikelilingi sama pohon pinus dan juga seperti biasa pohon kopi. Kalau misalkan gua ngeliat pohon kopi, gua harus nanya kayak gini, Arabica atau Robusta?
Udah pasti lah, lu tahu jawabannya. Arabica karena kita orang Arab. Arabica karena kita orang Arab. Ya, ini gua nggak tahu nih, Egy yang lebih ngerti kopi. Yang jelas, ya kita bakal lanjut lagi langsung ke pos 2 soalnya ini hujan dan kita udah telat ya, OTW jam 9 pokoknya. Let's go. Tapi bagus ya, ini ada gapuranya, ada. Benar. Ya. Oke. Ini Gapura. Keren. Let's go, let's go. Putar sedikit. Nah ini kita jalan ke kanan dikit. Kayaknya kita lewat situ nggak sih ntar? Ray? Hah? Enggak. Alright, kita lanjut lagi dari pos 1. Nggak sadar gue di pos 1 udah 1800 mdpl. Lumayan juga naiknya. Apa mungkin GPS gue aja rada kurang akurat. Huawei. Ya, tanjakan sudah mulai ngasih kecup manja. Tipis-tipis, tapi masih belum terjal. Cuman ini hail ya istilahnya. Hujan lembut gitu. Ini gue takutnya Egy. Hujan, hati-hati. Hah? Gak usah. Lu ini dulu aja. Lu umpetin. Oke. Kalau dari bawah ada pertigaan. Kanan sama lurus, coba. Susur sungai menuju arah keluar. Nanti baliknya juga lewat sini ya. Iya. Harusnya sih ke sini ya, harusnya. Harusnya ke sini. Kalau ke kiri katanya susur sungai menuju arah keluar. Jadi harusnya kita ke sini. Nanti kalau salah, gue revisi. Jalannya bagus ya. Dilengkapi dengan pijakan bambu. Walaupun masih tanah tapi oke lah. Biar menghindari gogosan-gogosan tanah dan tetap rata seperti tangga. Good. Lalu kembali kopi sejauh mata memandang dan di sekitar jalur sudah mulai tumbuh banyak. Bagus, dirawat dengan baik. Pendek cangkok tapi banyak buahnya. Ini mah foto bagus coy, udah kayak petualangan Sherina ini. Damn. Subhanallah. Woi. Apa ini? Wih. Ciwidey kan khasnya ini ya, strawberry ya. Tapi kan kebanyakan kopi yang kita dapatkan ya. Menarik, coba kita cium dulu aromanya. Ternyata aromanya strawberry coy. Wow. Kopi aroma strawberry. Menu baru nih, kopi strawberry. Oke. Jalur mulai licin. Ada jembatan kecil. Vegetasi perpaduan antara pohon kopi dan pohon pisang. Ya, udah mulai jeblok juga nih. Musim hujan biasa. Dan kita sepertinya ada di jalur yang benar ya. Kok tau Bang Rey? Tahu dong, karena ada petunjuk arah. Lanjut Gi, jalan Gi. Anjay, sepuh. Bawa kamera, ingat. Oke, gue gak mau kalah sama Egy. Langkah tipis. Trail run. Gokil. Lembab, dingin, tapi keringetan. Banyak oksigen. Yes. Jadi bikin sesak. Buset. Full embun bang. Ngeri banget ini.
Ki, kalau lihat teras lu rekam dulu, Ki. Rekam di teras maksud gua. Biar nggak kehujanan. Wih, bener-bener nabrak kabut kita, coy. Seru banget nih. Dingin tapi keringetan. Mantap. Woi, orang-orang sini sepertinya sedang merayakan 17 Agustus nih. Padahal sekarang bulan Januari. Dia tau nggak betapa kerennya Gunung Patua? Lu mau tau nggak kerennya Gunung Patua itu apa? Kalau lihat tuh, ada spanduk sinyal, coy. Itu artinya lu masih tetap bisa menggunakan hengpong. Benar. Nih kabut semua, coy. Aman, Ki? Gue ketemu gerbang nih. Kirain gue ini pos 2, tapi kayaknya bukan. Gapura dong. Ya, gimana? Ini kayak motor bisa deh lewat jalan sini. Motor-motor ojek ini anjir. Sumbing via Garung. Bisa. Video licin aja di sini ya. Hati-hati, bro. Nader saung. Lu kayaknya nggak harus takut buat susah buat nyari tempat teduh dah, soalnya selalu ada aja tempat buat neduh. Ini belum sampai pos 2 udah ada 4 tempat neduh ya. Nadar gubuk lagi. Banyak, coy. Belum sampai ke pos 2 ya. Belum sampai. Wih, pohonnya gede banget. Ini pohon kayu putih nih. Buat minyak. Gak cuma pinus doang nih. Oke. Itu sepertinya pos 2 ya. Gubuk. Tapi karena kita kesini weekdays jadi tutup. Cuman kayaknya ciri khas pos 2 dan pos-pos lain di Gunung Patua itu ada kursi melingkar itu deh. Bocah itu cepet banget. Alright, udah kan? Sekarang kita udah sampai di pos 2 Gunung Patuha. Namanya Guha Kesik. Jujur, meskipun gue orang Sunda, gue gak ngerti arti dari kesik itu apa. Mungkin lo tahu, Ki? Blasteran? Gak tau juga. Oke, yang jelas kita tadi OTW jam 9, nyampe ke sini jam 9.23, 20-an lah. Jadi kira-kira 20 menit buat sampai ke sini. Kita kesini weekdays ya, jadi udah pasti warung gak banyak yang buka dan gak banyak orang juga. Buat lo semua emang pengen nyari suasana-suasana yang sepi, nyendu, sendiri, ini cocok weekdays. Tapi kalau misalnya emang lu pengen rame tapi seenggaknya lu tahu kalau misalkan ada pendaki-pendaki lainnya emang lewat jalur lu, mending weekend. Pokoknya ajib sih sejauh ini. Cuman karena kita musim hujan jadi licin di treknya, terus karena emang tanah juga. Cuman yang bikin oke-nya sih ini jalur cukup jelas, dan kalau misalnya ada pertigaan langsung ada penunjuk arah, jadi kita nggak nyasar. Gimana dulu, bro? Ya, sejauh ini 30 menit tadi nggak ya? 20 ya? 20. Tadi cuma sekitar 2 menit pos 1, 20 kesini sambil rekam-rekam. Oke, sejauh ini mantap. Cuman ya nggak cuma sih, oke aja, enak. Suasana cuman kalau mendung aja sih lebih asik pasti kita ngambil gambar. Soalnya agak takut basah aja kamera. Oke. Lanjut. Udah sampai di pos 2 Gunung Patua V Gunung Sepu, ternyata cuacanya makin mendung, hujannya makin muncul dan kabutnya makin tebal. Full, nggak kelihatan jalurnya. Nggak kelihatan pemandangannya. Jalurnya sih masih oke lah. Cuma bentar lagi bukaan nih agak dingin. Mungkin pakai jaket ya, pakai tudung.
Tapi karena dari awal kita udah tahu ini resiko summit pas musim hujan, jadi kita tetap lanjut. Oh ya, dari sini treknya bakal nyatu sama jalur kebun teh, dan jujur gue agak sedih. Soalnya kalau cerah, ini pasti bakal bagus banget. Oke, jalan lagi. Dari pos 2. 9.30 dari pos 2. Kita udah masuk ke dalam kawasan kebun teh warga Ciwidey, Sindang Reret atau Reret. Ada another saung lagi, dan ini kayaknya bener-bener pure saung ya, bukan buat jualan. Nah, ini agak sedikit tricky nih, cuman untungnya ini ada jalan ke sini, ada jalan ke sini, ada jalan ke sini. Yang gue senangnya adalah jelas banget nih penunjuk arahnya. Kita ke arah sana. Buset. Ini mah boy. Bandung, I love you. Ngeliat kondisi langit yang makin lama makin gak mungkin kan buat nyari video aerial, gue langsung buru-buru ngambil kesempatan buat ngabarin momen via drone. Ray sedang memaksakan diri untuk menerbangkan drone impiannya. Karena cita-cita dia dari kecil adalah menerbangkan drone di cuaca mendung gerimis gini. Dan gokil, mepet banget cuy waktunya, soalnya bentar lagi langsung hujan. Jadi cuma ini yang gue berhasil dapatkan, sebuah pemandangan kabut dari pertengahan jalur Gunung Patuha via Gunung Sepuh. Nah, ini namanya daun teh. Yang diambil adalah pucuk. Kenapa pucuk? Karena kalau yang bagian bawah itu sudah terlalu tua. Nah, ini nanti bentar lagi mau panen kayaknya. Tapi saya nggak tahu sih karena saya bukan anak tumbuhan. Saya anak komunikasi. Hilap nerbangin drone. Dua pemuda ini akhirnya gak hujan. Udah, nanti ngambil di pos ini. Ini pemandangan apa? Jadi kita udah kepalang pakai jas hujan. Meskipun udah reda ringkih, tapi it's alright. Daripada nanti masuk angin, gua nggak bawa duit 1.000 nih. Jelas kita lagi lanjut buat TTO pos 3 ya. Tadi nerbangin drone dulu soalnya bagus banget pemandangannya coy. Dan ya kali kagak nerbangin ya sih. Karena musim hujan kita dapat pemandangan yang kayak gini, kabut. Dan jalanannya tetap sama ya, datar gitu. Ini gue yakin bakal ada motor yang lewat tembus ke jalan yang lain juga nih. Cuman kalau untuk jalan juga karena emang ini masih datar ya, tidak terlalu capek lah. Pos 3 buka ya, Gi? Ya. Wah, itu apaan? Rumah gede banget. Nggak tahu. Saya melihat ada rumah di tengah-tengah kebun teh. Ini pabrik teh nggak sih? Atau warung? Penasaran. Menarik. Coba kita kulik ya. Siapa tahu kita lewat sini beneran. Ya, ini jam motor ini.
Ada motor sih. Ya ini kayaknya pemukiman warga deh. Ini pemukiman ya harusnya. Kita ngeliatin pemukiman warga. Ada persimpangan jalan di sini. Tapi kita ambil lurus. Ada penunjuk jalan juga. Jadi ujuh. Jalan yang nggak kelihatan coy. Dari kamera masih kelihatan jernih ya. Di gua udah kayak kabutnya tebel banget. Fantastico. Becek coy. Lihat ya. Aman Gi? Nah. Pesan keramat. Bawa turun kembali sampahmu kawan. Masa iya harus ada aturan denda dulu sih? Sampahnya kurang baru lu mau taat as. Mau sampai kapan coy? Tapi sejauh ini Gunung Patua bersih ya. Kayak nggak ada sampah sama sekali. Gue lihat-lihat. Kayak puntung rokok, terus aqua ya, ciki-ciki nggak ada sama sekali di sini coy. Gue nggak tahu kalau misalnya lu kayak gimana ya waktu kesini, cuman waktu gue kesini bersih, gokil emang. GG, salut buat pengelolaannya, salut buat orang-orang yang udah pernah ke Gunung Patuha. Ada balong coy. Apaan? Gimana Gi? Enak juga tinggal sini. Nih, tinggal pasangin trapnya sama bawa shotgun. Udah aman deh dari hewan buas. Ini belum naik-naik aja. Hey, pos 3 men. Pos 3 Kataji. Ketinggian 2000 mdpl coy. Ada pemukiman warga tapi udah rusak. Tapi kita kesini nih. Kita kesini dulu nih. Ih, ini kok cerah, pasti bagus banget sih. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 3 Kataji. Kira-kira jam sebentar, gue lupa lihat. Jam 10:10, berarti 30 menit kita berjalan ya dari pos 2 ke pos 3. Kita agak sedikit lama dalam perjalanan karena ngambil footage dulu, terus habis itu nerbangin drone. Pas banget waktu nerbangin drone hujan kan. Akhirnya kita langsung pakai jas hujan, tapi gue akhirnya mutusin buat lepas lagi karena hujannya tuh kadang ada kadang kagak gitu. Tapi Egy mutusin buat pakai. Ya menurut gue bagus sih, daripada masuk angin kan. Mending pakai jas hujan. Oke. Nah di pos 3 ini ada tempat camp satu. Mana? Tempat ini kayak bagus buat camp. Ini satu buat camp, tapi kalau misalkan mau di tempat camp yang proper, kayaknya ada tempatnya lagi. Dan ada tadi. Kata anak-anak di Bunda. Iya, emang di daerah situ ya ada. Terus ada gubuk kosong di situ. Gua nggak tahu itu bekas apaan, cuman kayaknya warung ya. Terus habis itu udah ditinggalin lagi. Nah, sejauh ini sih dari pos 2 ke pos 3 jalannya asik ya. Gua bahkan sampai bertanya-tanya gitu nih, kapan nanjaknya? Karena kita dari tadi tuh landai mulu. Cuman nggak bersyukur ya manusia itu, jadi aduh. Yang jelas biasanya kalau misalnya pengalaman gue sampai lagi sih di pos-pos terakhir biasanya yang nanjak-nanjaknya. Jadi ya semoga ketika nanjak nggak terlalu terjal dan nggak terlalu capek lah. Jadi biar nggak diborong gitu bonusnya di sini gitu. Suasananya asik banget. Kebun nesting sih anjroy. Ya nggak apa. Banyak bahan makanan yang Bisa dimakan. wasting. Ayo bisa dimakan, bisa mukbang nanti. Semoga nggak hujan, soalnya kalau hujan ya apa itu kita mukbang.
Betul. Kabut makin pekat, jalur makin becek. Kita sempat mikir buat balik lagi karena cuaca makin gak memungkinkan. Tapi karena anginnya masih belum terlalu parah, jadi kita akhirnya lanjut buat jalan lagi. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 masih didominasi sama kebun teh. Tapi bedanya pas ngerasain jalur ini, kita sering banget ngadepin anjing penjaga kebun. Ada anjing coy. Pak. Oh iya mau ngejak main. Anjingnya keren banget coy. Kayak ini ya, kayak serigala ya, keren banget. Iya, husky. Husky. Ini kita turun coy. Kita turun loh coy. Pengen main dia. Turun nih. Dia sama anjing salak. Anjing salak diem-diem sepuh coy. Ya, gue masih ngeliat ketinggian di sana. Jadi ini kayaknya bakalan beneran terjal. Tadi kita turun dulu. Oke, ini udah mulai jalanan yang sebenarnya, trek yang sebenarnya. Becek. Bener-bener salak Cimati. Perhatikan salah satu. Untung gue nggak bawa sepatu running loh. Jebol pasti soalnya kalau gini. Nah iya betul. Udah mulai nih treknya dari sini. Oh berarti dari pos 3 ya? Di pos 3 berarti nih. Mulai naik. Mantap. Pos 4. Pos 4 Bukit Tua. Alright coy, sekarang kita udah sampai di pos 4. Nama posnya itu Bukit Tua. Ketinggian 2198 mdpl. Berarti kalau misalkan dilihat dari Gunung Patuha ya, puncaknya 2500-an, tinggal 300 mdpl lagi. Dan kerennya di setiap pos yang ada di Gunung Patuha itu adalah di sini ada nomor yang bisa lu hubungin kalau misalnya lu nyasar. Dan nomor ini ada di setiap spanduk yang ada di pos-pos yang bisa lu temuin di Gunung Patuha. Keren banget. Oh ya, by the way, trek dari pos 3 ke pos 4 nggak terlalu sulit ya. Ada sebagian yang terjal, cuman overall masih bisa lu lewatin menurut gue dengan mudah. Terus habis itu prediksi gue dari pos 4 nih ke puncak kayaknya yang bakalan terjal. Jadi saving energi lah dari pos pendaftaran sampai pos 4. The real track ada di pos 4 ke puncak sepertinya. Sepertinya, sekali lagi sepertinya. Cuman ya itu aja mungkin. Kita bakal lanjut lagi. Dagi di sini. Tadi ya sekitar 5-10 menit doang. Nah cuman ini yang menjadi tantangan kita. Apa tuh? Menghadapi era globalisasi ini jadi udah. Pokoknya ini tantangan selanjutnya. Dari pos 4 ke Sunan Ibu sampai nanti lembah lagi ke Sunan Rama. Kita harus saving energi. Let's go. Pos 4 udah mulai banyak kotoran, banyak sampah. Baru aja gue puji anjir di pos 3. Apa namanya? Cancel. Banyak. Enggak cuma cancel. Botol minum juga. Betul. Baru mulai dari pos 4. Udah jeblok. Oke, kita lanjut jalan lagi dari pos 4. Kira-kira jam 10.30 ya. Kita lanjut trekkingnya. Dan sejauh ini
Dari pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4. Semua treknya masih sama ya, hampir mirip. Tanah rapih, dan karena musim hujan gua becek. Tapi kalau misalnya musim kemarau ya gue yakin gak becek sih, bakalan kering, jadi lebih asik. Bang Ray, lu lagi ada-ada aja sih naik gunung bulan Januari, kan lagi musim hujan. Lu tanya Egi. Cuman dengarkan alasan Egi dulu, make sense. Dia bilang harus sekarang karena Februari udah mulai bulan puasa. Jadi sebisa mungkin kita ngerapel footage dulu biar nanti bulan puasa bisa santai. Terus gue kayak oke. Masuk akal. Jadi guys, makanya waktu kita diterjang sama cuaca kayak gini nggak kaget sih, soalnya ini musim hujan juga. Jadi kita harus expect sesuatu yang bakal terjadi, bukan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Tapi udah mulai naik nih terjal, tapi nggak yang kayak Gunung Salak Via Jasaka lah ya. Cuma ngeri banget coy, meskipun nggak lebih tinggi ya dibanding Gunung Patua ini, tapi seenggaknya karena udah pernah ke Gunung Salak, gue udah ditempa lah, asik. Anjay, sama trek-trek yang gak masuk akal. Ada warung, tapi kosong. Padahal enak loh. Ada bubur ayam, cilor, kopi, dan lain-lain. Mungkin weekend ya. Let's go. Sebenarnya nih ya, kalau boleh jujur dan semoga bukan bagian dari kesombongan, treknya Gunung Patua pas kita sampai sini tuh masih terbilang gampang. Anjay. Tapi cuacanya itu loh yang sendu-sendu bikin panik. Soalnya kurang angin doang nih yang bikin kita masih lanjut. Coba kalau tiba-tiba anginnya kencang, waduh, langsung turun dah. Trek ke puncak masih setengah jalan lagi. Ku dan Egi juga tetap konsisten untuk terus jalan meskipun diterjang cuaca berkabut yang udah ngaruh ke jarak pandang. Dari sini gue sempat mikir, ngapain ya gue RTE? View sedikit taruhan nyawa coy. Dan pas gue mikir gitu, tiba-tiba ada suara anjing yang lebih ngeri dibanding sebelumnya. Dan gue bakal kasih tau lu di next episode. Thank you ya, dan nontonin, jangan lupa like. Lu bareng-bareng aja. Lu lagi dicegat juga.